Halo teman-teman, kembali lagi di codinganku. Pada video ini kita akan bahas mengenai dokumen HTML, kemudian metadata, dan konten dasar dalam sebuah dokumen HTML. Nah, ini merupakan contoh dokumen HTML. Nah, di sini teman-teman bisa lihat struktur dasar dari sebuah dokumen HTML. Nah, yang paling atas ini merupakan doctype HTML. Doctype ini menyatakan bahwa dokumen yang kita buat ini merupakan dokumen HTML. Nah, ini diletakkan di paling atas sebuah dokumen HTML. Nah, selanjutnya adalah ada tag HTML. Tag HTML ini di dalamnya terdapat head dan body. Nah, HTML ini mempunyai atribut lang, di mana lang ini merupakan bahasa yang kita gunakan dalam dokumen HTML. Selanjutnya adalah head. Head ini berisi informasi-informasi dari sebuah dokumen HTML. Terdapat title dan meta. Nah, untuk meta ada macam-macam. Ada meta charset, ada meta keyword, ada meta content, ada meta name. Nah, itu semua memiliki fungsi masing-masing. Meta ini berfungsi untuk menjelaskan informasi apa aja yang ada di dokumen HTML. Contoh, siapa penulisnya, deskripsinya apa. Nah, itu untuk penjelasan semua meta ini tidak akan saya jelaskan di video kali ini. Nanti saya akan kasih link di deskripsi di bawah untuk teman-teman bisa belajar sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai meta charset. Nah, meta charset ini merupakan sebuah karakter encoding yang digunakan dalam sebuah dokumen HTML. Kalau teman-teman tahu, dalam membuat sebuah HTML, kita harus bisa menampung semua karakter yang kita gunakan dalam bahasa dokumen HTML. Nah, bagaimana jika karakternya tidak biasa, seperti contoh tulisan Arab, tulisan bahasa Jepang. Nah, itu kan karakternya bukan karakter Latin biasa. Nah, kita disarankan menggunakan UTF-8, di mana UTF-8 ini sudah menampung semua karakter yang sudah ada di dunia ini, hampir semua karakter. Nah, selanjutnya ada body. Oke, selanjutnya kita akan mencoba beberapa konten dasar dalam sebuah HTML. Nah, sekarang teman-teman bisa mencobanya, bisa dibuka teks editornya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk heading terlebih dahulu. Header ini ada beberapa, ada H1, ada H2, ada H3, dan seterusnya. Dan setiap semakin besar headernya, maka semakin kecil tulisannya. Jadi sini adalah judul. Berarti kita bisa membuat judul. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa simpan. Kita save. Nah, kemudian kita bisa buka browser. Nah, kemudian kita cari file yang kita simpan tadi, dan seperti ini untuk hasilnya. Jadi untuk teman-teman ketahui, H1 tadi merupakan judul yang paling besar, kemudian yang kedua header yang kedua ini lebih kecil daripada H1, dan begitu juga seterusnya. Nah, header ini berfungsi kalau teman-teman ingin membuat judul, membuat subjudul, itu bisa menggunakan header. Nah, selanjutnya ada line. Line ini merupakan sebuah garis. Kita bisa menggambar garis dalam body. Nah, ini adalah yang saya maksud sebagai single tag. Single tag ini tidak diikuti oleh end tag. Nah, apabila kita simpan, maka akan muncul garis di antara dua judul tadi. Seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti bisa menggunakannya, contoh seperti kop surat atau menu. Ini teman-teman bisa sekreativitas teman-teman untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya kita akan mengenalkan kepada paragraf. Nah, paragraf ini berfungsi untuk menuliskan kalimat-kalimat yang panjang, atau mungkin sebuah paragraf juga bisa. Itu kita menuliskannya di tag P atau paragraf. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi apapun. Di sini saya akan mengcopy sebuah karakter dummy. Ya, kita save dan coba kita lihat.
kita reload. Nah, maka akan muncul sebuah paragraf seperti ini. Nah, selanjutnya setelah paragraf kita akan mencoba list. Nah, list ini merupakan elemen dalam HTML. Nah, list ini ada dua macam. Yang pertama ordered list dan unordered list. Kalau teman-teman tahu di Microsoft Word itu kan ada list yang hanya bullet dan list yang numbered. Nah, unordered list itu adalah list yang bullet dan ordered list itu adalah list yang number. So, kita akan membuat list OL ini merupakan ordered list. Dan di dalamnya OL maupun OL nanti yang unordered list, setiap datanya itu diawali dengan diapit oleh tag li. Nah, ini bisa kita lihat Jakarta. Nah, kemudian di bawahnya kita akan membuat kita mungkin mengasih line dulu di sini. Nah, di bawahnya kita akan buat unordered list. Nah, di sini ada mungkin seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa lihat OL itu adalah ordered list, kemudian UL adalah unordered list. Ordered list ini bisa digunakan dalam urutan atau mungkin dalam urutan ranking atau dan sebagainya yang memerlukan urutan angka atau huruf. Nah, kemudian untuk UL ini teman-teman biasanya untuk suatu daftar yang tidak berurutan, seperti menu mungkin di sini contohnya merupakan menu-menu kue yang ada di sebuah restoran. Nah, mungkin kita bisa menyimpannya, kemudian kita buka, kemudian kita reload. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini teman-teman kelihatan kan, jadi kalau untuk order list ini berisi angka urutannya, tapi untuk unordered list ini berisi bullet. Nah, misal teman-teman pengen kok angka sih, aku kan pengennya karakter nih. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini type. Nah, kemudian teman-teman tambahkan nih angka atau karakter pertama yang ingin teman-teman jadikan urutan. Contoh nih, kita pengen ABCD dalam huruf kecil. Nah, kita tambahin A di sini. Kemudian kita save, kita reload. Nah, jadi seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk angka Romawi. Pengen Romawi Nah, seperti ini. Kita save, reload. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk unordered list. Tapi untuk unordered list ini agak sulit untuk menggantinya. Ini sudah memasuki ranah CSS. Nah, saya akan memperkenalkannya sedikit. Jadi teman-teman tinggal bisa menambahkan style di sini. Kemudian teman-teman bisa ketik list style type. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Nah, kita akan coba circle ini. Circle sudah ya. Kita akan coba square. Nah, kita bisa save, kemudian kita reload. Nah, jadi kotak. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini doang nih untuk elemen HTML. Enggak ya, jadi HTML itu sangat banyak banget elemennya. Nah, nanti kita cerita tentang elemen HTML berikutnya di video selanjutnya. Nah, oke, untuk sekarang mungkin sekian dulu dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.